pagi. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk keluarga yang ada dimanapun gitu. Kalau datang ke Cikarang ini nggak berasa kayak ke tempat yang asing, nggak berasa kayak ke tempat yang baru. Karena keluarga masa depan cerah, selalu dekat di hati gitu, asik. Bersyukur banget untuk kesempatannya. Terima kasih untuk leadership di MDC Lipo Cikarang untuk saya bisa share. Dan dapat salam dari Surabaya, dari Mami, dan juga dari jemaat di MDC Malang. Di bulan ini bulan April ya. Udah masuk April, kita masuk ke bulan Paskah. Dan di ibadah yang pertama, di ibadah yang yang jam 9 ini, tiap kali pujian penyembahan, tiap kali message-nya, pesannya adalah tentang bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita, apa yang Kristus lakukan bagi setiap kita. Tadi kita juga ada pembacaan iman rasuli, di situ mengingatkan kembali tentang begitu besar kasihnya Tuhan, tentang gimana luar biasanya Tuhan dalam kehidupan setiap kita manusia. Dan mau di ibadah yang pertama, mau ibadah kedua, hati saya tuh kayak tersentuh sekali gitu, ngelihat bagaimana Tuhan itu. Dan di bulan ini tema bulanan itu bicara tentang unfailing love, kasih yang tiada nggak akan pernah gagal. Dan juga kalau kita mau belajar lebih lagi tentang kasihnya Tuhan yang nggak pernah gagal, saya percaya kita ini bisa belajar tentang hal itu saat kita melihat apa sih heartbeat of love, apa sih detak jantungnya cintanya Tuhan buat setiap kita. Kalau kita bicara tentang detak jantung ini, kita bicara tentang ritme, kita bicara tentang sebuah hal yang menyebabkan kehidupan ini bisa terus berlangsung. Menyebabkan kalau bilang tentang heartbeat of love, berarti biar kasih ini tidak pernah gagal, tidak pernah habis, tidak berkesudahan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang dekat, amin. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang bukan legalistik, bukan yang kaku-kaku amat gitu, tapi dia adalah Tuhan yang relasional. Dan kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, kita ini bisa menemukan beberapa kekonyolan, ketidakmasukakalan, dan hal-hal yang mungkin bisa bikin kita jengkel sama Tuhan. Saya mau ngajak setiap kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada bawa Alkitab secara fisik atau bawa handphonenya, boleh dibuka di Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini berbicara tentang ada sebuah kisahnya Tuhan Yesus, di mana kalau dilihat ini kisah yang cukup menjengkelkan, bisa bikin kita dongkol juga. Seringkali saya kalau baca Alkitab ini berusaha supaya bukan cuma baca sekedar buku histori, bukan cuma sekedar kayak baca buku paket pelajaran, tapi saya berusaha untuk baca firman Tuhan dan bisa supaya firman Tuhan itu relate gitu loh dalam kehidupan saya. Supaya bisa jadi hidup, bukan cuman sekedar informasi yang masuk ke dalam pikiran. Dan saat saya baca ayat ini, saya jengkel sekali sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan itu cukup konyol di ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu nih kisahnya tentang Lazarus. Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari konteks itu aja, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang luar biasa, menang atas maut, dan berhenti sampai situ aja. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita baca ayat per ayat, conversation yang ada, diskusi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, saya percaya
Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan setuju banget sama saya, akan sepemahaman, mungkin perasaannya serupa sama saya. Kalau kita diposisikan di dalam kisah tersebut. Kisahnya ini Tuhan Yesus lagi ngumpul sama murid-muridnya dan dapat kabar kalau Lazarus sakit. Dan minta tolong supaya Tuhan Yesus bisa datang disembuhkan. Dapat kabar kalau Lazarus mati. Tuhan Yesus pun gak segera datang. Dan yang menjengkelkan adalah Tuhan Yesus bilang, Lazarus saudara kita yang telah tertidur. Lazarus saudara kita ini telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Wah, terus murid-muridnya Tuhan Yesus menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu secara harafiah. Padahal gak tahu nih, barangkali Tuhan Yesus ini ngomongnya gak tahu sarkas kah? Atau mungkin dia ini lagi pakai peribahasa gitu dia ngomongnya. Karena realitanya Lazarus ini bukan tidur. Lazarus ini benar-benar mati. He's dead. Mati Lazarus ini. Tapi Tuhan Yesus bilang tidur. Tuhan Yesus guyonan Orang mati kok dibilang tidur. Dan yang bikin jengkel lagi kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 35. Ini adalah ayat hafalan kebanyakan anak-anak muda. Karena dulu waktu saya masih sekolah SMP, SMA, kita kalau ditanyain guru punya ayat hafalan enggak? Ini semua yang ayat hafalannya ini. Karena ini ayat hafalan paling terpendek dan kalau dibaca sekarang paling konyol gitu. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yang bikin konyol adalah bukankah sebenarnya Tuhan Yesus ini Tuhan ya? Kalau Tuhan kan harusnya dia tahu segala sesuatunya. Harusnya Tuhan tahu kalau saat Maria dan Marta kasih pesan ke Tuhan Yesus, saudaraku ini mau mati si Lazarus yang kamu kasihi. Harusnya Tuhan Yesus langsung datang. Karena dia tahu kalau nggak datang Lazarus ini mati. Tapi kenapa kok dibiarin aja? Setelah Lazarus mati, nggak langsung Tuhan Yesus datang. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, dia berlagak kayak dia nggak tahu apa-apa. Tanya-tanya, Lazarus ini di mana? Kau baringkan. Pakai nangis segala. Mungkin saya, kalau jadi Maria dan Marta, saya mungkin akan sangat berbeda reaksinya sama apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Saya mungkin akan jadi sangat marah sama Tuhan Yesus. Tuhan, kamu ini Tuhan, kamu ini orang yang kami kasihi, kamu ini orang yang kami percaya. Tapi kenapa saat kami minta pertolongan, saat kami kasih tahu informasi yang urgent, yang emergency, harusnya Tuhan Yesus bisa stop dulu lah ngajar. Tuhan Yesus bisalah cepet-cepet kesini dulu karena kami tahu Tuhan Yesus punya kuasa yang besar. Kami tahu Tuhan Yesus bisa kasih makan orang banyak, cuman 5 roti 2 ikan. Kami tahu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Tapi saudaraku sakit, kamu gak datang Tuhan. Engkau biarkan sampai saudaraku mati. Dan sekarang kamu datang ke sini, pakai nangis-nangis segala, gak usah nangis lah Tuhan. Gak usah drama. Itu kalau saya. Itu sebabnya bukan saya, gak mungkin masuk Alkitab nanti. Kalau kisahnya JR panggil Tuhan Yesus tentang Lazarus, beda kisahnya. Tapi di sini akhirnya Tuhan Yesus datang. Dan konsep tidur dan mati menjadi sebuah konsep yang sangat unik kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan dia menang atas maut. Amin. Next slide. Bukan tidur, tapi mati. Dan kalau kita lihat di ayat ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, biasanya orang itu kalau
nangis, orang itu karena putus asa. Tapi saat Yesus datang ke sana, dia nangisnya bukan karena putus asa. Karena Yesus menang atas maut. Karena dia Allah yang besar, dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan sampai 4 hari loh, Lazarus ini mati. 4 hari loh, Lazarus ini ada di dalam kubur. Tapi Yesus, dia tidak pernah terlambat, amin. Apa yang mungkin kita pikir terlambat, buat Yesus tidak ada yang terlambat. Apa yang kita pikir sampai akhirnya sudah mati, buat Yesus tidak ada yang terlambat. Mungkin kita bisa kayak Maria dan Marta, Tuhan, ada hubungan yang mulai sakit ini Tuhan. Udah sekarat nih Tuhan. Mungkin ada pekerjaan, karir, keuangan yang lagi sekarat ini Tuhan. Tuhan tolong. Ada hal-hal dalam kehidupan, ada kesehatan kita yang lagi dalam proses kehancuran, proses sakit dan sekarat dan mau mati. Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan gak jawab. Atau bahkan sampai sekarang kita merasa kalau Tuhan udah terlambat lah Tuhan kalau mau tolong. Karena realitanya hubungan ini udah kandas. Keluarga saya udah gak karu-karuan. Keuangan udah minus, utang di mana-mana akhirnya. Udah putus harapan. Gak mungkin lah Tuhan bisa tolong. Saya mau ingatkan bahwa Tuhan kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia mampu melakukan apapun di atas muka bumi ini. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin. Lazarus mati 4 hari. Dia tetap panggil keluar. Dalam kehidupan kita pun, dia mampu lakukan hal yang sama. Mau sakit, mau sekarat, sampai mati sekalipun. Dia Allah yang besar dan dia mampu untuk merestorasi kembali. Memberikan kehidupan bagi hal-hal yang mati di dalam kehidupan kita. Jadi tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Yesus menangis bukan karena putus asa. Dan Yesus nangis ini karena kasihnya terhadap orang-orang yang menderita. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi dia adalah Allah yang benar-benar dekat dengan kita. Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita. Dia datang ke dunia jadi seorang anak bayi, tumbuh besar layaknya saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita jalani. Dia pernah mengalami rasa sakit yang kita punya. Nangisnya Tuhan Yesus itu rasa tangisan yang benar-benar memahami kondisi kehidupan setiap kita. Dan kita pun bisa melihat bahwa rahmatnya, kasih karunia-Nya, kasihnya yang bukan cuma sekedar kasihan-kasihan aja, tapi kasihnya yang love in action, itu diberikan terhadap setiap orang yang berharap kepadanya. Rahmatnya itu nyata untuk saudara dan saya. Kasihnya Tuhan, karunia-Nya Tuhan, itu bukan cuma sekedar katanya orang. Bukan cuma sekedar Alkitab sih bilangnya gitu, tapi saya nggak tahu wujud nyatanya seperti apa. Dia memberikan rahmatnya, karunia-Nya untuk saudara dan saya. Dia adalah Allah yang hidup. Dan sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukan karena putus asa, bukan karena dia juga tahu apa yang kita rasakan, karena kasihnya terhadap setiap kita, dia menunjukkan rahmatnya bagi kita, lalu apa dampaknya dalam hidup kita? Apa aplikasinya? Apa kaitannya dengan unfailing love, kasih yang tidak bisa gagal? The heartbeat of love. Kalau kita bicara soal heartbeat, ini adalah sebuah penggerak yang membuat hidup itu hidup. Tanpa adanya heartbeat, kehidupan kita ini mati, flatline. Tit. Tapi saat ada deg-deg, 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 disitulah ada kehidupan.
Mungkin kalau di dalam satu kalimat saya bisa bilang bahwa the heartbeat of love is sacrifice shown through presence. Detak jantung kasih adalah pengorbanan yang ditunjukkan melalui kehadiran. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu, nih, saya kasih. Kalau kasih itu tidak benar-benar memberi, kalau take and give, jadinya itu bukan kasih yang sejati. Kalau take and give, jadinya sebuah transaksi. Kalau kasih yang sejati itu memberi itu sebabnya. Kasih yang sejati itu kasih yang ditunjukkan melalui pengorbanan. Pengorbanan yang nyata, yang nampak. Ada berbagai macam hal sebenarnya yang bisa kita korbankan. Bisa waktu kita, bisa energi kita, bisa material yang kita punya, reputasi kita, hubungan yang kita punya, kenyamanan yang kita punya, otoritas, ataupun ego. Boleh next slide? Karena apa yang Yesus berikan, ini jauh lebih besar daripada cuman sekedar kesembuhan bagi Lazarus. Kenapa kok Yesus itu sampai harus tahan? Kenapa kok nggak waktu Maria dan Marta bilang, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus, Lazarus mau mati, please come. Sembuhkan Lazarus. Karena Tuhan Yesus mau tunjukkan ada hal yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada cuman sekedar menyembuhkan penyakit yang dimiliki. Dia mau memberikan kepada kita, dia mau tunjukkan kepada kita. Ada pengharapan yang jauh lebih besar, melebihi setiap hal yang impossible, yang tidak mungkin dalam pikiran kita. Setelah 4 hari loh, Lazarus dipanggil, dia keluar dari kubur. 4 hari mati itu sudah bau. 4 hari mati itu kalau dari perhitungan orang di zaman itu, dianggap sudah nyawanya itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah 4 hari Tuhan Yesus datang, Tuhan panggil. Allah hadir bersama kita, bahkan melampaui maut. Saya ulangi sekali lagi. Allah hadir bersama dengan kita, bahkan melampaui maut. Setelah 4 hari, Tuhan Yesus datang. Dia menangis, turut merasakan apa yang kita rasakan. Please next slide. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di situ? Di depan pintu kubur. Dia bilang, buka kuburnya. Dan Yesus teriak, Lazarus, marilah keluar. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus juga katakan yang sama dalam kehidupan setiap kita. Mungkin yang Tuhan Yesus panggil di dalam kehidupan kita bukan Lazarus yang mati. Tapi mungkin ada hubungan yang mati. Ada keluarga yang mati. Ada pekerjaan, keuangan, pendidikan, kesehatan yang sudah bukan cuma sakit tapi sudah sekarat dan bahkan sampai mati. Mungkin selama minggu ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan udah terlambat. Tapi hari ini Tuhan Yesus katakan untuk kehidupan setiap kita. Keuangan, marilah keluar. Hubungan yang hancur, marilah keluar. Kesehatan yang seakan-akan tidak ada harapan, marilah keluar. Setiap hal yang mati di dalam kehidupan kita, pagi ini Tuhan Yesus panggil keluar. Karena ada restorasi yang Tuhan Yesus mau berikan. This is the heartbeat of love. Inilah detak jantung cinta kasihnya Tuhan bagi saudara dan saya. Nggak peduli kalau sudah sampai flatline begini. Tit, Tuhan bisa kembalikan jadi deg-deg.
Deg-deg. Deg-deg. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia mampu melakukan yang impossible. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin. Dan itu dia tunjukkan melalui kehadirannya bersama-sama dengan setiap kita. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang sangat berbeda. Kalau kita lihat ada dewa-dewa yang jauh di atas sana. Kalau mau akses, itu harus merajam diri kah? Harus kasih persembahan yang sampai begini begitu. Tapi no, dengan Yesus Kristus itu berbeda. Justru dia Allah yang datang ke dunia. Dia yang present. Dia yang hadir ke dunia. Next slide. Untuk saudara dan saya. Kehadirannya menunjukkan kasihnya yang besar bagi saudara dan saya. Kehadirannya itu bukan cuma sekedar hadir di Alkitab yang bisa kita baca. Tapi kehadirannya ini memenuhi seluruh kehidupan kita. Karena kalau Kristus ini tidak jadi manusia, dia tidak mati, dia tidak bangkit, dia tidak naik ke surga. Maka iman kita adalah iman yang sia-sia, tidak ada artinya. Tapi Yesus hadir sebagai manusia. Dia hadir ke dunia. Tahu apa yang saudara dan saya alami. Yesus mati, itu dia bukan cuma sekedar mati. Tapi dia hadir di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Dia hadir untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan Yesus, kehadirannya di depan para rasul, kehadirannya di dalam kebangkitannya saat dia bertemu dengan Thomas, dicolokkan jarinya. Saat dia bertemu dengan murid-muridnya, makan ikan. Saat dia bertemu dengan 500 orang, kehadirannya itu mengalahkan maut. Kebangkitannya mengalahkan maut. Dan kehadirannya saat dia sudah bangkit ini menunjukkan bahwa firman Allah itu terbukti. Ya dan amin. Bukan cuman seorang guru yang karismatik. Bukan cuman seorang pemimpin agama yang omongannya bagus. Tapi yang omongannya bisa dipegang. Karena kita lihat kehadirannya. Dia bukan cuman sekedar dewa yang turun ke dunia aja. Tapi dia adalah Allah yang sejati. Turun ke dunia, mati bagi saudara dan saya. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan bahkan saat dia kembali ke surga, dia tetap hadir di hadapan Allah Bapa. Menjadi perantara antara manusia dan Allah Bapa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena saat kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa yang kita punya, segala kesalahan kita, segala kegagalan yang kita punya, segala kebobrokan manusia. Harusnya kita ini penuh dosa, natur kita dosa, harusnya kita ini yang didapatkan adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Tapi syukur di dalam Yesus Kristus. Dia yang sudah hadir menggantikan saudara dan saya. Dan oleh sebab itu kita bisa hadir di dalam rahmatnya Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bisa hadir. Bahkan nanti sampai akhir zaman. Ada hadir bersama-sama dengan Tuhan. Memiliki kehidupan yang kekal. Filipi 2 ayat 7-8 dikatakan. Yesus ini. Dia telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Kehadirannya ini loh. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kehadirannya ditunjukkan melalui sacrifice yang diberikan. Pengorbanan yang diberikan. Saya mau tutup dengan sebuah kisah. Saya ini bekerja Senin sampai Jumat di sebuah yayasan namanya Yayasan Kasih Yang Utama. Ini NGO, yayasan sosial dan bergerak di bidang anti perdagangan manusia. Di dalam yayasan ini ada kurang lebih 3 hal yang kami kerjakan. Yang pertama ada rumah aman.
bagi para penyintas sex trafficking. Dan ini untuk sex trafficking anak yang di bawah umur. Lalu kami juga ada yang namanya community development. Di situ ada pencegahan dan pemberdayaan untuk komunitas yang rentan. Kalau yang ketiga ada juga yang namanya transit monitor, di mana di situ yang dilakukan adalah pencegahan pemberangkatan calon korban di pelabuhan dan di bandara. Jadi kami punya orang-orang di pelabuhan, di bandara untuk supaya trafficking tidak terjadi. Nah, di Surabaya kami ada yang namanya community development itu tadi, yang melayani komunitas rentan. Dan hampir setiap tahun kami berusaha untuk melakukan Thanksgiving dinner, gala dinner. Jadi malam ucapan syukur, di situ kami undang seluruh komunitas yang tergabung di pelayanan kami. Dan bisa sampai 300 orang gitu, kita makan malam, dan di situ mereka dijamu, di situ anak-anak, remaja, mereka ada kayak talent show yang mereka kerjakan. Dan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan selalu yang jadi doa kami adalah melalui kasih yang kami berikan, karena nama yayasannya kan kasih yang utama gitu. Jadi melalui kasih yang kami berikan kepada mereka, kami sungguh berharap bahwa mereka ini bisa melihat Kristus nyata. Mereka bisa memiliki perjumpaan dengan Kristus melalui kehadiran kami, melalui keberadaan kami di tengah-tengah mereka. Dan satu waktu saat Thanksgiving dinner, jadi komunitas semuanya datang. Kita ada 2 komunitas di Surabaya, kira-kira ada 300 orang yang hadir di sana. Dan biasanya karena kan malam pengucapan syukur gitu ya, Thanksgiving dinner. Jadi kami minta supaya bisa ada perwakilan dari komunitas untuk apa sih yang disyukuri gitu selama tahun-tahun tersebut gitu. Dan ada satu Pak RT gitu, dia orangnya agak-agak pendek-pendek gitu, agak bungkuk modelnya. Dia naik ke atas panggung di depan banyaknya orang yang hadir. Dia bilang bahwa YKYU ini Yayasan Kasih yang Utama. YKYU ini hadir saat yang lainnya itu datang dan pergi. Kalau yang lain itu nanti datang, bikin kelas, bakti sosial, habis gitu pergi. Nanti waktu yang lain mereka akan datang, pergi. Jadi selalu silih berganti, datang dan pergi, datang dan pergi. Tapi kakak-kakak di YKYU ini mereka hadir, selalu ada buat kami. Dan dia dengan penuh keyakinan berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang hadir. Dia bilang bahwa ini yayasan ini, YKYU ini enggak ada ini yang namanya kristenisasi katanya. Ini mereka ini 100% sosial, mereka melayani yang ada di sini. Dan yang akhirnya menyentuh hati. Benar-benar bikin setiap kita itu langsung berhenti sejenak dan meresapi. Yang dikatakan adalah sekarang ini 100% anak-anak di tempat kami, di RT ini 100% mereka sekolah. Sudah tidak ada lagi yang ngamen, tidak ada yang minta-minta. Semuanya tidak ada yang tidak sekolah, semuanya sekolah. Dia bilang, kami berubah dari komunitas tangan di bawah menjadi tangan di atas. From beggars to blessers. Kami berubah dari komunitas yang tadinya meminta-minta. Karena semua anak sekarang sudah sekolah. Jadi ini kami berubah mentalitasnya. Kehadiran itu punya dampak yang sangat besar. Karena Yesus Kristus hadir di atas muka bumi ini. Dia hadir menjadi manusia. Dia hadir di dalam kematiannya menggantikan setiap kita untuk ada di atas kayu salib. Dia hadir membuktikan di dalam kebangkitannya, membuktikan bahwa perkataannya itu bisa dipegang, bisa dipercaya. Membuktikan bahwa dia menang atas maut. Dan dia hadir di surga menjadi perantara antara manusia dan Bapa. Kehidupan kita pun berubah dari tangan di bawah. Kita dulu budak dosa. Tadinya kita ini tidak bisa
mau datang kepada Bapa. Manusia berusaha dengan berbagai macam cara. Kasih uang yang banyak, kasih korban yang banyak, sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih burung, sembelih semua disembelih. Bahkan mungkin keluarga disembelih untuk mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak ada upaya manusia yang bisa mendapatkan kasihnya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Tapi karena Allah hadir di dalam kehidupan kita, hidup kita ini berubah from beggars to blessers. Dari kita ini tangan di bawah, kita jadi tangan di atas. Dari yang tadinya kita budak dosa, kita jadi anak Allah yang bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kehadiran Allah mengubahkan kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak setiap kita untuk mari kita menghidupi kasih Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayo kita sama-sama setiap hari kita berjalan di dalam kasihnya Tuhan. Kasihnya Kristus yang tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Karena ini loh kasihnya Allah. It's unfailing love. Kasih yang tidak pernah gagal, tidak terbatas, tidak pernah berubah. Kasih yang mengubahkan kehidupan. Mari kita setiap hari ini kita boleh bertumbuh di dalam keakraban dengan Kristus. Jangan sampai kasihnya Tuhan ini cuma katanya orang. Katanya keluarga saya. Katanya kesaksian pas hari Minggu itu. Katanya pemimpin kesan. Katanya Pak ini, Bu itu. Tapi biarlah kita bertumbuh dalam keakraban dengan Kristus. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Mau kita lagi sehat, kita mau sakit, kita mau sekarat, kita mati sekalipun. Yesus jawabannya. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Hatinya Tuhan itu loh. Heartbeat of love. Itu senantiasa berdegup untuk saudara dan saya. Mau kondisi baik, mau kondisi buruk. Kasihnya Tuhan itu terus berdetak untuk saudara dan saya. Tidak ada matinya. Hidup terus di dalam Kristus. Amin. Jadi saya mau mengajak setiap kita, yuk kita sama-sama level up. Let's level up di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bisa level up ini di dalam dua hal. Secara pribadi, secara internal dalam hidup kita, dan juga secara eksternal. Secara internal kita menyadari, kita mengalami kasihnya Tuhan. Secara pribadi, kita hadir di dalam kasihnya Tuhan. Dan secara eksternal, kita menghadirkan kasihnya Tuhan. Caranya gimana? Kita berkorban dan hadir bagi orang lain. Kalau kehadiran Allah bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Kehidupan kita pun yang dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Yang dipenuhi dengan karunia-Nya Tuhan. Dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Kehadiran kehidupan kita. Yang ada Roh Kudusnya ini loh. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehadiran kita pun boleh jadi dampak yang mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya orang-orang di sekitar kita tangan di bawah. Saat kita hadir, berkorban dalam kehidupan mereka. Mungkin pengorbanan itu tidak harus pengorbanan yang sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mungkin pengorbanan yang kita berikan, ibadah jam 9, biasanya berangkat setengah 9, kita majulah sedikit lebih awal. Korban waktu, korban bensin sedikit boleh lah ya. Kita bisa jemput teman kita. Pengorbanan, kehadiran. Bisa mengubahkan kehidupan. Dari tangan di bawah, jadi tangan di atas. Ayo jemaat MDC Lipo Cikarang. Ayo kita hadir di dalam kasihnya Tuhan. Kita sadari kasihnya Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Kita tidak hidup di dalam keputusasaan. Karena kita tahu benar di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Kita mengalami kasihnya secara pribadi. Tinggal hadir di dalam kasihnya Tuhan.
Dan dari situ kita menghadirkan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, kemanapun kita pergi, kita ini menghadirkan Tuhan juga loh. Dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Di situ kita bisa bawa orang-orang untuk hidup mereka pun level up. Level up untuk mereka bisa kenal Kristus. Ada pengharapan yang sejati. Tidak ada kata terlambat di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Engkau tidak ada kata terlambat, selalu ada pengharapan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa menghidupi kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Biarlah degup kasih Allah di dalam kehidupan kami ini tidak pernah berhenti. Biar kami mengalami Engkau, menyadari kasih-Mu, dan dari kehidupan kami pun kami boleh menghadirkan kasih-Mu di dalam kehidupan orang sekitar kami. Supaya kami bisa jadi orang-orang yang bukan saja menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Bekerjalah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus bentuk kami, proses kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi penyalur-penyalur kasih Allah. Supaya melalui kehidupan kami, Engkau dimuliakan. Supaya melalui kehidupan kami, hidup orang-orang diubahkan karena mereka mengenal apa kasih yang sejati itu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Guten Morgen. Wollen Sie Deutsch lernen und sprechen? Kommen Sie zu uns in Ecclesia. Wir warten auf Sie. Auf Wiedersehen. Kelas bahasa Jerman diadakan setiap hari Senin dan Selasa pukul 18.30 sampai 20.00 WIB mulai dari tanggal 21 April sampai dengan 8 Juli 2025. Investasi ilmu dan buku senilai 500.000 dibatasi untuk 10 peserta pertama. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi Pak Benyamin 0813 3999 7585 atau ke Pak Doni 0812 2007 546. Mari terus level up keterampilan bahasa asing Anda bersama Ten Maker Ministry MDC Lipo Cikarang. Shalom Jemaat MDC Lipo Cikarang. Kematian Tuhan Yesus merupakan bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Karena Dia telah mati bahkan jauh sebelum kita percaya kepadanya.
Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan derita yang ditanggungnya itu adalah untuk keselamatan kita, dan karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita sama-sama merenungkan peristiwa yang besar ini dalam ibadah KKR Jumat Agung dengan tema Jesus Die For Me yang akan diadakan pada tanggal 18 April di Hall of Faith MDC Lipo Cikarang pada jam 16 dan jam 18.30. Dan Pendeta Markus Simanjuntak akan melayani dalam ibadah KKR Jumat Agung ini. Di kitab Lukas dituliskan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, mati disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tanpa kebangkitannya, maka sia-sialah iman kita. Dan tanpa kebangkitannya, maka kita manusia akan tetap hidup dalam dosa. Untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya mengajak untuk kita membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 dengan tema Committed to You. Ibadah ini akan diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10 pagi, dan Pendeta Natalia akan melayani dalam ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati dan merayakan 2 peristiwa penting yang menjadi tonggak bersejarah bagi iman Kristen saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MDC. Dalam rangka merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami mengundang semua jemaat untuk merayakan kebaikan, kasih dan kesetiaan Tuhan dalam bentuk ibadah padang dengan tema Bound by His Faithfulness yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Mei 2025 di Gunung Mas Bogor dengan pembicara Pastor Yosi Martinus. Kontribusi senilai Rp100.000 sudah termasuk konsumsi, transportasi, door prize menarik, dan acara kebersamaan lainnya. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga tercinta untuk merayakan kasih setia Tuhan yang mampu mempersatukan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Tulus di nomor WA 0819 0832 3303 atau Bapak Benyamin di nomor WA 0813 3999 7585. Silahkan mengenakan pakaian yang nyaman untuk duduk lesehan. Save the date. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelum menutup, saya ingin tahu adakah dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita hari ini. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangannya supaya kami boleh mengenal. Adakah yang di atas ataupun yang di bawah? Ada? Oh, selamat datang dalam keluarga Masa Depan Lipo Cikarang, Masa Depan Cerah Lipo Cikarang. Kalau tidak ada tempat ibadah yang tetap, kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu bisa hadir. Baik, kalau tidak ada lagi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami boleh bebas beribadah. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bahkan kebenaran firman Tuhan sudah ditaburkan. Buat setiap kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang siap menghasilkan. Buat setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu JR dan keluarga yang sudah menjadi berkat buat kami pada hari ini. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, keluarganya, bahkan apa yang menjadi mimpi di hari-hari mendatang.
Tuhan akan menggenapi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini. Kami akan kembalikan juga ucapan syukur kami melalui persembahan syukur kami, perpuluhan. Kami mau kembalikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang menyertai dan Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami memberkati kota di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada dan hidup di bangsa ini Tuhan. Kiranya shalom, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini, turun atas kota di mana kami tinggal. Dan biar setiap kami, keberadaan kami boleh menjadi berkat dan berdampak bagi kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus yang terus menolong, menyertai, menuntut kehidupan kita. Sehingga kemanapun kaki kita melangkah, ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun engkau berada, keberadaanmu, kehadiranmu boleh menjadi dampak dan menjadi berkat buat sekelilingmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.